Selamat siang. Sini saya akan menjawab pertanyaan uraian tentang metrop. Yang pertama yaitu tentang definisi ketinggian boundary layer. Untuk mengidentifikasi ketinggian boundary layer, lapisan batas boundary kita dapat menggunakan profil vertikal suhu udara, suhu potensial angin, dan kelembapan. Berikut adalah langkah-langkah umum. Suhu udara dan suhu potensial. Profil vertikal suhu udara menunjukkan perubahan suhu dengan ketinggian. Suhu potensial adalah suhu yang akan dimiliki oleh udara jika diangkat atau diturunkan secara adiabatik ke tekanan referensi tertentu. Lapisan batas sering ditandai dengan adanya interversi suhu meningkat dengan ketinggian yang dapat diidentifikasi dengan profil suhu potensial. Angin. Profil angin vertikal menunjukkan kecepatan dan arah angin dengan ketinggian. Di lapisan batas, angin sering menunjukkan perubahan arah atau tinggi kecepatan yang signifikan. Kelembapan, profil kelembapan menunjukkan kadar uap air di udara dengan ketinggian. Lapisan batas sering ditandai dengan penurunan kelembapan yang tajam di atas lapisan tersebut. Contoh kasus yaitu studi kasus mengenai identifikasi ketinggian lapisan batas atmosfer, Planetary Boundary Layer (PBL) menggunakan profil vertikal suhu potensial, kelembapan, dan angin dapat ditemukan dalam beberapa jurnal yang relevan. Yaitu satu, Planetary Boundary Layer Height Climatology derived from ECMWF, reanalisis data oleh Axel Von. Yang kedua tentang Observed Diurnal Cycles Climatology of Planetary Boundary Layer Height dari Wood et al. 2010. Yang ketiga, Marine Atmospheric Boundary Layer Height over the Eastern Pacific, Data Analysis and Model Evaluation oleh Yang et al. 2004. Untuk soal nomor 2, tentang interpretasi gambar untuk monitoring gelombang tropis. Untuk menginterpretasi gambar tersebut untuk monitoring gelombang tropis dengan memperhatikan nilai dan parameternya, kita perlu memahami beberapa konsep utama yang tercermin dalam diagram ini. Gambar tersebut menunjukkan diagram gelombang frekuensi wave number yang digunakan untuk menganalisis berbagai jenis gelombang tropis seperti MRG atau TD, Kelvin, MGO, dan IR. Berikut ada langkah-langkah dan penjelasan mengenai cara interpretasi gambar tersebut. 1. Suhu X dan sumbu Y. Sumbu X, jurnal wave number, nomor gelombang jurnal. Sumbu Y, frekuensi dalam cycle per day atau CPD. Yang kedua, tipe gelombang, MRG atau TD max, Rossby gravity atau threat disturbance. Daerah ini terletak di bagian kiri atas diagram. Biasanya memiliki frekuensi antara 0,2 sampai 0,4 CPD dan nomor gelombang negatif. Kelvin wave terletak di bagian kanan atas diagram, memiliki frekuensi yang lebih tinggi, sekitar 0,1 sampai 0,4 CPD, dan nomor gelombang positif. MGO, Madden-Julian Oscillation, terletak di bagian kanan bawah dengan frekuensi rendah, 0,0 sampai 0,1 CPD dan nomor gelombang positif. IR, Equatorial Rossby, terletak di bagian kiri bawah, memiliki frekuensi rendah 0 sampai 0,1 CPD dan nomor gelombang negatif.
Yang ketiga yaitu parameter frekuensi dan nomor gelombang. Frekuensi pada sumbunya menunjukkan seberapa cepat gelombang bergerak. Frekuensi yang lebih tinggi menunjukkan pergerakan yang lebih cepat. Diurnal wave number pada sumbu X menunjukkan jumlah gelombang yang ada dalam satuan jarak tertentu. Nomor gelombang positif menunjukkan gelombang yang bergerak ke arah timur, sedangkan nomor gelombang negatif menunjukkan gelombang yang bergerak ke arah barat. Warna nomor 4 yaitu warna dan nilai intensitas. Warna dalam diagram menunjukkan intensitas gelombang tropis dengan skala warna di bagian bawah gambar. Nilai ini menunjukkan kekuatan dan amplitudo dari gelombang. Semakin gelap warna, semakin kuat gelombangnya. Interpretasi data melihat warna dan posisi dalam diagram ini. Kita bisa menentukan jenis gelombang tropis yang sedang diamati, frekuensi pergerakannya, dan arah pergerakannya timur atau barat. Misalnya daerah dengan warna kuning orange di zona Kelvin menunjukkan adanya aktivitas gelombang Kelvin yang kuat. Untuk pertanyaan nomor 3 yaitu tentang teknik Dvorak, adalah metode yang digunakan untuk memperkirakan intensitas siklon tropis atau tropical cyclone berdasarkan pengamatan citra satelit. Dikembangkan oleh ahli meteorologi Venom Dvorak pada tahun 1970-an. Teknik ini telah menjadi alat utama dalam analisis siklon tropis. Berikut adalah tahap-tahap dalam teknik Dvorak. 1. Identifikasi dan klasifikasi awal. Identifikasi sistem analisis dimulai dengan identifikasi area cuaca yang mencurigakan di citra satelit yang menunjukkan tanda-tanda adanya siklon tropis. Yang kedua, klasifikasi awal atau initial classification. Berdasarkan pola awal sistem cuaca diberi klasifikasi awal. Tahapan ini membantu dalam menetapkan apakah sistem cuaca tersebut layak untuk dianalisis lebih lanjut. Yang kedua, pengamatan pola awan, pattern recognition, yaitu pola proof band atau CB, mengenali pola awan berbentuk pita melengkung yang menunjukkan adanya pusat tekanan rendah. Pola shear, ketika pusat siklon tropis berada di tepi pola awan yang lebih besar akibat geseran angin vertikal. Pola center descent overcast atau CDO, area pusat yang padat dan berawan lebat biasanya menutupi mata siklon. Pola SE, adanya mata siklon yang jelas terlihat di pusat dikeliling oleh cincin awan tebal. Yang ketiga, penentuan T-number atau estimasi T-number berdasarkan pola awan yang diamati. Ahli meteorologi memberikan nilai T atau T-number yang mewakili intensitas siklon T. Nomor berkisar dari T1 sampai 0, dari T1 sangat lemah hingga T8 sangat kuat. Adjusting for X and other factor. Penyesuaian T-number dilakukan berdasarkan usia sistem, perubahan struktur awal, dan faktor lainnya. Perhitungan CI atau current intensity. CI number, current intensity number dihitung berdasarkan nilai T yang diperoleh. CI number digunakan untuk mengestimasi kecepatan angin maksimum dan tekanan pusat siklon tropis. Revisi peninjauan ulang dan revisi CI number dilakukan jika ada perubahan signifikan pada struktur siklon tropis atau jika ada data tambahan. Ya, verifikasi dan pelaporan. Verifikasi hasil analisis dibandingkan dengan data observasi lain seperti dari pesawat pengintai atau dari buoy di laut. Pelaporan, informasi mengenai intensitas siklon tropis dilaporkan kepada pihak terkait seperti Badan Meteorologi Nasional dan Internasional. Untuk selanjutnya kita beralih nomor 4, yaitu MEDAC 1980 memperkenalkan konsep MSC atau Mesoscale Convective System dan MCC Mesoscale Convective Complex sebagai sistem konvektif skala mesos yang signifikan dalam meteorologi. Kedua fenomena ini merupakan sistem badai yang besar
dan kompleks yang dapat menghasilkan cuaca ekstrim seperti hujan lebat, angin kencang, dan banjir. Mesoscale convective system atau MSC adalah sekelompok badai konvektif yang terorganisir dalam skala mesos dengan ukuran horizontal hingga 10 sampai 1000 km dan biasanya berlangsung selama beberapa jam. MSC bisa terbentuk garis atau klaster dan sering menghasilkan fenomena cuaca signifikan seperti hujan deras dan angin kencang. MCC, Mesoscale Convective Complex, jenis khusus dari MSC yang memiliki karakteristik tertentu. Ukuran besar, citra satelit menunjukkan bahwa MCC memiliki area awan dingin dengan suhu puncak awan kurang dari minus 32 derajat Celcius yang meliputi lebih dari 100.000 km persegi. Durasi MCC biasanya berlangsung setidaknya selama 6 jam. Simetris MCC memiliki bentuk dan simetris atau hampir melingkar dalam citra satelit inframerah. Evolusi MCC berkembang dari MSC yang lebih kecil dan mencapai ukuran cak dalam beberapa jam. Cara mengidentifikasi MCC dengan satelit. Mengidentifikasi MCC menggunakan citra satelit melibatkan beberapa langkah analisis berdasarkan karakteristik yang dijelaskan oleh Maddox. 1. Pengamatan citra satelit inframerah, identifikasi awan dingin dengan menggunakan citra satelit inframerah, identifikasi area dengan suhu puncak dan di bawah 0,3 di bawah minus 32 derajat Celcius. Penentuan luas, ukur area awan dingin ini untuk memastikan luasnya lebih dari 100.000 km persegi. Analisis durasi dan evolusi, pemantauan berkelanjutan amati perkembangan sistem konvektif tersebut untuk memastikan bahwa awan dingin yang diidentifikasi bertahan setidaknya selama 6 jam. Evolusi bentuk, perhatikan bentuk sistem konvektif untuk memastikan bahwa ia berkembang menjadi bentuk simetris atau hampir melingkar. Ilustrasi kasus deteksi MCC, kasus deteksi MCC di Amerika Serikat pada 24 sampai 25 Mei 2018. Pengamatan awal terdeteksi di satelit inframerah pada pukul 18 UTC pada tanggal 28 Mei 2018. Citra satelit menunjukkan awan dingin dengan suhu puncak awan kurang dari minus 32 derajat di area Grand Plain, Amerika Serikat. Penentuan luas, pengukuran luas analisis citra satelit menunjukkan bahwa area luas dingin ini meliputi lebih dari 100.000 km persegi. Pemantauan berkelanjutan, durasi pemantauan citra satelit selama beberapa jam berikut menunjukkan bahwa awan dingin bertahan dan tetap luas hingga pukul 0 UTC tanggal 25 Mei 2018 melebihi durasi 6 jam. Evolusi bentuk selama periode ini, sistem konveksi tersebut berkembang menjadi lebih simetris dan hampir melingkar. Verifikasi MCC karakteristik sesuai berdasarkan pengamatan dan analisis sistem konvektif ini memenuhi semua kriteria MCC yang diidentifikasi oleh Maddox. Pelaporan informasi intensitas informasi mengenai keadaan dan MCC ini dilaporkan ke Badan Meteorologi terkait untuk peringatan cuaca ekstrim dan tindak mitigasi bencana. Untuk nomor 5 yaitu identifikasi gambar. Gambar yang disertakan menunjukkan kondisi monitoring gelombang tropis atau tropical wave di wilayah Indonesia untuk periode waktu yang ditunjukkan dalam bentuk observasi dan prediksi menggunakan data OLR (Outgoing Long Wave Radiation) selama 7 hari dengan model CFS atau Climate Forecast System. Berikut adalah penjelasan berdasarkan periode waktu yang ditunjukkan. Observasi tanggal 29 Mei sampai 25 Juni. 29 Mei sampai 4 Juni, citra OLR daerah Indonesia menunjukkan adanya anomali negatif OLR warna hijau biru yang menunjukkan peningkatan aktivitas konvektif. Gelombang tropis, garis merah yang dan biru menunjukkan adanya gelombang ekuator Rossby atau R dan gelombang Kelvin di wilayah ini. Tanggal 5 Juni sampai 11 Juni, citra OLR anomali OLR masih menunjukkan aktivitas konvektif yang cukup signifikan di bagian besar wilayah Indonesia. Yang kedua ada gelombang tropis. Aktivitas MCU Maiden July mulai tampak yang dapat meningkatkan konveksi di wilayah tersebut. Untuk tanggal 12 Juni sampai 18 Juni, citra OLR aktivitas konvektif
tetap tinggi dengan anomali OLR negatif yang mencolok. Untuk gelombang tropis, aktivitas MJO lebih jelas terlihat dengan pengaruh yang lebih luas. Tanggal 19 Juni sampai 25 Juni, citra OLR, aktivitas konvektif masih tinggi di sebagian besar wilayah dengan anomali OLR negatif yang persisten. Gelombang tropis, keberadaan MJO dan gelombang Kelvin tetap dominan. Untuk prediksi 26 Juni sampai 23 Juli, 26 Juni sampai 2 Juli, citra OLR prediksi menunjukkan pengurangan aktivitas konvektif dengan anomali OLR positif, warna coklat di sebagian wilayah. Untuk gelombang tropis, aktivitas MJO dan gelombang Kelvin masih diprediksi hadir, namun berkurang. Untuk 3 Juli sampai 9 Juli, citra OLR meningkatkan aktivitas konvektif diprediksi kembali dengan anomali OLR negatif di beberapa wilayah. Gelombang tropis mempengaruhi MJO diprediksi meningkat. Untuk tanggal 10 Juli sampai 16 Juli, citra OLR prediksi menunjukkan anomali OLR yang netral dengan aktivitas konvektif moderat. Gelombang tropis atau MJO dan gelombang Kelvin masih terlihat. Untuk 17 Juli sampai 23 Juli, citra OLR prediksi menunjukkan anomali OLR positif di sebagian besar wilayah, menandakan penurunan aktivitas konvektif. Untuk gelombang tropis, aktivitas gelombang nampak lebih kurang. Kesimpulan, secara umum berdasarkan observasi dan prediksi terlihat bahwa aktivitas gelombang tropis di wilayah Indonesia selama periode ini cukup bervariasi. Terdapat peningkatan dan penurunan aktivitas konvektif yang dipengaruhi oleh keberadaan MJO, gelombang Kelvin, dan gelombang ekuatorial Rossby. Prediksi menunjukkan adanya fluktuasi dalam aktivitas konvektif dan beberapa periode menunjukkan peningkatan, sementara periode lain menunjukkan penurunan aktivitas. Demikian kami menjawab soal uraian dari meteorologi tropis. Sekian dan